Layar kinclong, harga nggak bikin kantong bolong. Yuk guys, mungkin itu yang bisa menggambarkan impresi awal saya terhadap HP ini. Dalam pemakaian 20 hari atau lebih tepatnya 480 jam 6 menit 6 detik yang lalu. So kelas gak pakai lama, mari kita bedah dan kupas tuntas kelebihan dan kekurangan murid baru saya ini, Infinix Hot 60 Pro. Bersama Bu Guru Vanilla, mari kita buka. Oke kelas, sebenarnya saya itu mau beli varian RAM 8 per 128 GB di harga 1,8 juta waktu ada flash sale. Cuman saya kelupaan, hanya check out aja tapi belum dibayar. Akhirnya ya udahlah ya, flash sale-nya udah lewat, saya beli varian RAM 8 per 256 GB aja yang warna blue di harga 2,2 juta. Soalnya tanggung juga kalau saya beli varian 8 per 128 GB tanpa diskon, selisihnya cuma sedikit. Untuk link pembelian sudah kami sematkan di YouTube Shopping dan di deskripsi. Dan ingat, setelah check out segera dibayar, jangan lupa seperti saya. Namun mengenai isi di dalam boxnya ini, Infinix jelas gak lupa dong kasih Anda aneka aksesorisnya. Di dalam kotaknya tentu pertama ada HP-nya, kedua ada hard casing transparan dengan motif bergelombang buat HP ini makin tampan. Ketiga, ada plastik pelindung yang sudah tertempel di layar. Keempat, ada surat cinta dari Kang Phoenix buat Ayang Qualcomm agar Qualcomm tidak baper ya. Terus kelima, ada juga kertas mantra yang tidak perlu kita baca. Keenam, ada bonus kartu perdana smartphone. Dilanjut ketujuh, ada kabel USB A to C. Dan kedelapan, ada charger 45 watt. Charger ini kelas sanggup mendeliver daya dari posisi baterai 9% ke 60% di waktu 37 menit saja. Sampai ke 100% butuh waktu 60 menit pakai mode hyper. Dan karena ini seri Hot, tentu seri ini tidak dibekali wireless charger layaknya seri Note 50 Pro ini guys. Cuman secara SoC justru Infinix Hot 60 Pro lebih unggul secara GPU-nya dibanding Infinix Note 50 Pro. HP ini dibekali SoC terbaru dari MediaTek yaitu Helio G200 Ultimate, RAM LPDDR4X dan ROM berjenis UFS 2.2. Untuk baterai memang lebih kecil sedikit dari seri Note Pro-nya. Kapasitas seri Hot ini ada di 5160 mAh. Nah, untuk membuktikan keaweten baterai dan performanya, Bu Guru pernah latih HP ini untuk lari maraton dengan skenario pakai data plus Wi-Fi. Untuk jalankan tes CPU throttling selama 3 jam di ruangan non-AC, HP ini dapatkan nilai kestabilan 75%. Untuk tes Antutu 8 kali, dapatkan rata-rata 470 ribuan dengan suhu rata-rata di 41 derajat Celcius. Untuk tes baca tulis 2 kali dengan nilai 80 ribuan. Untuk tes 3D Mark 4 kali dengan nilai best dan loop score di 300-an. Stability 99% plus suhu rata-rata di 41 derajat Celcius pula. Berlanjut ke tes Geekbench 6 2 kali dan tes record video selama 17 menit, sanggup mencetak SOT 9 jam 4 menit di saat itu. Nah, beralih pada skenario data only dalam real pemakaian. Taruhlah HP ini buat push rank intense selama 5 jam di ruangan non-AC, habiskan baterai 57%. Buat nonton YouTube 1 jam, baterai berkurang 11%. Buat balas chat, buat maps dan lain-lain sampai baterai tinggal 4%, HP ini bisa dapatkan SOT 7 jam 29 menit. Dari hasil kedua tes ini bisa dibilang baterai 5160 mAh di Infinix Hot 60 Pro relatif irit. Tidak terlalu boros untuk seukuran HP tipis. Untuk informasi baterai health, Infinix juga nggak pelit. Sudah terpampang nyata pada menu kesehatan baterainya. Di menu ini kita bisa jumpai juga fitur perlindungan pengisian daya maksimal 80%. Ada pula mode reverse wire charging 10 watt dan pasti ada mode bypass charging. Fitur bypass charging ini bisa Anda gunakan untuk hal positif. Taruhlah buat live YouTube, live TikTok. Untuk Maps juga bisa, tapi harus via aplikasi Waze. Soalnya Google Maps tidak support. Dan yang paling support tentu buat gaming. Cuma untuk gaming kami sarankan jangan terlalu sering pakai bypass charging ya kelas ya. Karena efek sampingnya bikin nagih. Anda bisa lupa waktu, lupa belajar, lupa makan, lupa sama pasangan dan lupa padahal Anda belum punya pasangan. Masa Anda kalah dengan speaker HP ini? Speakernya aja punya pasangan. Ada speaker atas dan speaker bawah alias dual speaker stereo. Output dual speakernya cukup kencang, voice-nya clean, treble-nya renyah, minus di bass dan kerapiannya aja sih. But mengingat harganya relatif murah, nilai B dari saya bukanlah nilai yang berlebihan. Coba deh dengerin.
Dan jika Anda ingin lebih puas lagi dengerin musik dengan sentuhan equalizer DTS-nya, Anda bisa pakai TWS atau pakai earphone berkabel. Karena Infinix Hot 60 Pro masih sediakan lubang jack audio. Dan bagi Anda yang suka simpan file secara fisik, Infinix sudah sediakan slot memory card lewat triple slotnya up to 1 TB. Oh iya, salah satu kelemahan di HP ini yang perlu dicatat, jumlah mikrofon HP ini cuma satu doang, kelas. Untungnya sifat port USB Type-C-nya bisa menerima input mic wireless secara langsung. Jadi HP ini sudah support mic wireless. Oke guys, impresi awal yang paling saya suka di 480 jam 6 menit 6 detik pemakaian HP ini adalah pada ukuran bodinya yang ramping cuma 6,6 mm dengan bobot cungkring di 170 gram. Sudut framenya rounded terbuat dari plastik berfinishing halus. Tombol power dan volume dibuat panjang dan menonjol, buat feel tekanannya makin kliki. Di bawahnya lagi ada tombol baru dengan tekstur bergerigi yang bisa kita personalisasi. Taruhlah buat shutter kamera. Tombol ini juga bisa. Namun efek buruknya kalau kita mau pasang cooler jenis capitan, hasilnya kurang maksimal karena suhu dingin dari cooler tidak tepat sasaran ke mesinnya. Oke, sekarang kita balik di bagian punggungnya, kelas. Tertempel modul kamera vertikal sejajar berdesain klasik cenderung ke simple. Spesifikasi kamera juga dipersimpel, lensa ultra wide tidak ada. Adanya lensa wide beresolusi 50 megapiksel f1.6 sensor by Samsung tanpa OIS, hanya ada AIS dan PDAF. Untuk lensa kedua ini cuman gimmick ya, kelas ya. Dan paling bawah ini bukan kamera juga tapi IR blaster. Beralih ke kamera selfie, HP ini membawa amunisi 13 megapiksel f2.2 bersifat fixed focus. Jangan minta autofocus ya, itu tandanya Anda tidak tahu diri. Secara Infinix sudah tahu diri, tanpa Anda suruh pun Kang Phoenix bikin HP berlook feminim dengan durabilitas maskulin. Back covernya bertekstur matte sehingga tidak mudah terkotori oleh sidik jari. Rangka bodinya terdiri dari aluminium alloy yang keras dengan penguat 4 sudut agar Infinix Hot 60 Pro ini masih bisa survive jika terjatuh tak sengaja di ketinggian 1,5 meter. Kalau terjatuh di kolam, jelas HP ini bisa almarhum. Tapi kalau sekedar kena air hujan ya masih aman karena bodinya terlindungi oleh IP64. Dan tidak cukup di situ saudara-saudara terhormat, mari kita sambut kedatangan Corning Gorilla Glass 7e pada lapisan layar Infinix Hot 60 Pro. Lapisan layar yang biasanya dipakai oleh HP 3 juta sampai 5 jutaan. Fix Kang Phoenix ini nggak niat cari untung ya. Terlebih saat kita melihat bezelnya, ulala, jelas saya suka. Screen to body rasionya mencapai 94% dan lagi klaim dari pihak Infinix, layar Infinix Hot 60 Pro beresolusi 1,5K. Di situs GSM Arena juga menulis resolusi 1,5K juga. Gokil bukan? Tapi permasalahannya apakah ini real atau cuma gimmick? Oke, mari kita buktikan. Kebetulan Bu Guru juga punya Redmi 14 Pro 5G sebagai HP yang punya resolusi 1,5K juga. Jika kita lihat secara data lewat device info HW, display tester dan Antutu, ketiga aplikasi ini sepakat mencatat bahwa layar Redmi memang beresolusi 1,5K. Tapi kalau Infinix tercatat hanya beresolusi 1080x2400 pixel atau Full HD+, bukan 1220x2712 pixel atau 1,5K. Dan secara fakta ketika saya lihat secara langsung nih ya, kualitas layar Infinix masih setingkat di bawah Redmi. Bahkan jika kita cek di menu ponsel saya, seri ini cuman pede menulis diagonal layarnya tanpa menyebutkan bilangan resolusinya. Aneh bukan? Biasanya kan pasti ditulis oleh pabrikan di tiap serinya. Contoh, pada Infinix Note 50 Pro ini ditulis resolusinya Full HD+. Tapi, kenapa di seri 60 Pro ini Infinix tidak berani menulis? Ayo. Pantas aja ya baterai HP ini irit ketika kami tes. Karena biasanya HP beresolusi layar tinggi, baterainya itu cenderung boros. Tapi ya udahlah ya bos ya. Lepas dari kebohongan itu, layar AMOLED Infinix Hot 60 Pro ini saya akui bagus
bagus di kelas harganya. Sudah punya in-display fingerprint, view angle-nya luas, punya skema warna bright dan original, tingkat kecerahannya juga istimewa kelas. Infinix Hot 60 Pro punya sistem high brightness dan fitur outdoor booster, membuat layar HP ini masih terlihat jelas walaupun di bawah terik matahari. Selain itu, layarnya juga mendukung wide color gamut. Refresh rate maksimal di 144 Hz, tapi perlu diingat 144 Hz-nya ini gimmick lagi sih. Saat kita keluar dari menu pengaturan maksimal, refresh rate-nya ya hanya standar di 120 Hz. Mengenai haptic feedback-nya juga standar, jadi lebih baik dimatikan aja. Selebihnya HP ini punya 10 multitouch, 200 Hz touch sample rate dengan nilai tes pressure touch di 100%, punya fitur X Arena untuk booster performa atau untuk membuka aplikasi lain saat kita bermain game. Dan untuk main game Mobile Legends, sayang sekali Helio G200 belum bisa selaras dengan game Mobile Legends. Jadi settingannya masih mentok di 60 Hz. Wajar sih ya karena chipset baru. Nilai rapor FPS-nya dalam bermain Mobile Legends rata-rata di 58 FPS. Jika sambil record layar, kerennya nilai FPS-nya masih sama di 58 FPS, belum ada penurunan FPS. Rata-rata suhu di 40 derajat Celcius. Berpindah ke game FF, settingan rata kanan dapatkan rata-rata 74 FPS suhu 40 derajat Celcius. Untuk main game PUBG, HP ini mendukung gyro hardware. Settingan grafiknya bisa ke smooth extreme 60 fps, dapatkan skor 54 fps. Dan terakhir untuk main game Genshin, settingan lawless 60 fps, rata-rata yang didapatkan adalah 39 fps maksimal dengan temperatur di 41 derajat Celcius. Memang suhu body ini itu mudah naik ya, cukup wajar karena bodinya slim. Solusi bijaknya main game secukupnya aja. Kalau untuk harian suhunya masih fine-fine aja sih, masih nyaman. Lanjut kita bahas UI, AI dan fiturnya guys. Di awal pemakaian, memori yang terpakai 25GB dari 256GB. UI clean no iklan berjalan di XOS 15.1.1 berbasis Android 15. Untuk aktivitas buka tutup aplikasi, khususnya aplikasi bawaannya, sekarang lebih dipercepat. Jadi berkesan satset. Untuk garansi software, Infinix Hot 60 Pro dikasih privilege lebih oleh Kang Phoenix. Dapatkan 3 kali update Android hingga Android 18 dan dapatkan 5 tahun security patch sampai tahun 2030. Infinix Hot 60 Pro dibekali fitur baru bernama Ultra Link. Anda bisa berkirim pesan bahkan lakukan panggilan tanpa kuota dalam jarak kurang lebih 600 meter. Cuman syaratnya fitur ini hanya bisa berjalan pada HP Transsion Holdings keluaran terbaru. Contoh pada Tecnopova 7 ini, fitur Ultra Link bisa berjalan. Infinix Hot 60 Pro juga masih sediakan FM radio di menunya. Ada freezer, ada NFC multifungsi, ada Wi-Fi sharing, ada dynamic port, dan kerennya jika dynamic portnya menyala, display HP 2 jutaan ini mirip dengan HP buah-buahan yang harganya 20 jutaan. Dan untuk AOD-nya pasti ada, tapi tidak permanen, hanya 5 detik saja. Lanjut, untuk split screen, pop screen, bisa dong. Fitur aplikasi ganda, sistem ganda, anti pencurian, semua ada. Apalagi untuk fitur AI, Infinix Hot 60 Pro membawa fitur AI beserta sanak keluarganya. Ada circle to search, AI panggilan, AI dokumen, dan lain-lain. Untuk studio AI, HP ini sanggup tajamkan gambar lewat polesan AI. Sanggup pula untuk menghapus objek dan perluas AI. Hasil penghapus objeknya juga terbilang rapi karena dikerjakan secara real time oleh server Infinix. Dan mengingat HP ini tidak punya lensa ultra wide, perluas AI ini bisa jadi solusi untuk hasilkan gambar dengan sudut yang lebih luas. Dan terakhir kelas, kita bahas kameranya. Untuk kamera 50 megapiksel punya shutter speed yang tergolong cepat, tapi seperti biasa di tembakan ketiga sudah agak delay. Jika kita off-kan 50 megapikselnya, kita masuk ke foto basic 12 megapiksel. Nah, baik foto 50 megapiksel maupun foto basic 12 megapiksel bisa lakukan zoom digital 15 kali. Tapi karena tanpa OIS, tentu untuk lakukan zoom jauh bidikan akan bergetar. Hasilnya jelas tidak terlalu bagus ya. Jadi lebih bijak pilih kedua kali zoom aja. Dan di kedua mode ini kita masih bisa substitusikan fitur HDR, fokus AI, serta aneka filter sesuai keinginan. Untuk hasil foto basic di indoor pada bocil Roblox ini bisa hasilkan detail muka cukup baik, skin tone terjaga, bahkan teks di dalam game juga masih bisa kebaca. Padahal ini HP Realme zaman baheula ya yang pakai IPS LCD. Minusnya sedikit ada noise jika kita zoom. Cuman itu wajar karena foto ini diambil tanpa lampu ruangan.
Beralih ke foto outdoor 50 megapiksel kepada murid saya ini, baik tanpa zoom dan 2 kali zoom, warna kulitnya cukup akurat ya, tidak terlalu lebay. HDR juga jalan, terlihat masih ada tekstur awan. Misal buat foto pemandangan, foto makanan, foto di dalam mall, HP ini masih oke. Untuk foto selfie 13 megapikselnya, HP ini tidak punya front flash fisik ya, hanya sediakan front backlight selfie. Untuk selfie outdoor menghadap matahari langsung, hasilnya sih masih balance. Muka masih terlihat, walau teksturnya sudah halus ya. Sedangkan buat selfie cahaya proper tentu hasilnya jauh lebih baik. Dan untuk selfie potret baik indoor maupun outdoor juga masih bagus. Muka tercapture natural, hanya miss pada bokehnya aja di area rambut. Beralih ke back foto potret, maksimal zoom hanya 2 kali. Untuk mode super malam bisa ke 10 kali zoom. Yang disarankan tentu 2 kali zoom aja. Ada pula potret AAGC, panorama, kamera pro, dokumen, dan sky shot. Nah, untuk fitur video dengerin baik-baik ya. Untuk jalankan video belakang stabil di Infinix Hot 60 Pro, wajib pilih resolusi HD 30 fps dan Full HD 30 fps. Misal kita iseng kasih polesan filter atau pakai fitur vlog, stabilizer masih bisa on. Stabilizer baru off jika kita pilih video bokeh HD 30 fps, video with effect Full HD 30 fps, video Full HD 60 fps, video 2K 30 fps, slow mo video HD 120 fps, video selang waktu Full HD 30 fps, dan video ganda Full HD 30 fps. Tes video dari Infinix Hot 60 Pro 4G guys, di resolusi Full HD 30 fps with stabilizer. Mohon maaf ya, saya pakai kacamata karena memang mata saya lagi sakit guys ya. Dan HP ini saya pegangin pakai satu tangan saja, tidak pakai alat bantu, tripod ataupun tongsis ya. Jadi teman-teman bisa komen apakah kualitas stabilisnya baik ya. Yang saya lihat di sini ketika di viewfinder kamera memang tidak terjadi gempa ya, terlalu gempa guys. Cukup stabil di ukuran Full HD 30 fps. Sekarang kita coba tembakan di posisi terik matahari guys. Oke, seperti ini ya. Untuk suasananya ini jam setengah 12-an siang guys ya. Jadi mataharinya terik sekali. Muka saya juga masih cukup terlihat guys. See ya. Ya guys, untuk kualitas mikrofon Infinix Hot 60 Pro ini hasilnya lumayan. Walaupun rawan tertutup oleh tangan karena cuma punya single mikrofon, tidak punya backup mic kedua. Untuk resolusi video selfie, pilihannya bisa ke Full HD 60 fps dan 2K 30 fps. Untuk ukuran ini, stabilizer tidak bisa jalan. Wajib bawa gimbal atau edit stabilizer di Google Foto. Poin plusnya, di resolusi ini sudut pandangnya lebih luas. Untuk video selfie night paling cocok pakai Full HD 30 fps karena hasil lebih terang daripada resolusi yang lain. Minusnya sih harap maklum ya, ingat harga, noise, jitter, dan tekstur memudar wajar ya terjadi. Intinya HP ini buat malam mingguan masih oke. Berpindah ke back video Full HD 30 fps, fokus AI on. Di bagian muka memang lebih fokus, shadownya balance, wajah masih terlihat, cuma agak det-detan. Ketika kita matikan fokus AI, hasilnya juga masih ada det-detan di beberapa bagian. FPS di 28 fps, tidak sampai ke 30 fps, tapi dari segi autofocus tanpa zoom atau pakai zoom 2 kali, warnanya tergolong benar di kelasnya. Overall, untuk hasil sementara sebelum mendapatkan update kamera terbaru, mengingat harganya 1,8 sampai 2 jutaan, kamera Infinix Hot 60 Pro sudah lebih dari kata cukup. Nilainya C+ dari saya. So class, kesimpulannya dari video ini perlu dicatat. Saya baru pakai HP ini selama 480 jam 6 menit 6 detik yang lalu. Tentu seiring pemakaian lebih lama lagi bisa jadi HP ini jadi lebih baik atau ada problem. But kalau kita berpikir terlalu jauh dan banyak keraguan tentang kekurangan ke depan dari sebuah HP, tentu Anda akan mending-mendingin terus sampai seri Hot 70 Pro rilis kembali dan berulang begitu seterusnya sampai Indonesia cemas. Boleh cemas sih ya, tapi jangan terlalu perfeksionis. Ini HP budget bro, HP mahal aja bisa kena ulti saber. HP murah mah tinggal beli dan nikmati. Harga HP ini
ini 2 jutaan dapat update software 3 kali dan 5 tahun security patch. Jika 2,2 juta dibagi 5 tahun, harga HP ini jatuhnya cuma 440.000 bro. Nah, nikmat apa lagi yang kau dustakan? Kecuali Infinix dusta terhadap resolusi 1,5K-nya.